Pertanyaannya apakah batal? Nggak batal. Haji boleh jadi dilaksanakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Tatas Kurnia Official. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh sahabat yang telah mensupport channel ini. Semoga channel ini tetap memberikan informasi yang positif, juga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sahabat kaum muslimin, sebagaimana telah kita simak bersama di konten sebelumnya bahwa misalnya Pak Kiai Haji Tatas Kurnia telah berasumsi terkait kemungkinan besar dibatalkannya pemberangkatan ibadah haji di tahun ini. Dan ternyata sebagaimana kita ketahui bersama, pihak pemerintah Indonesia betul-betul membatalkan pemberangkatan ibadah haji di tahun ini. Dan tentu kita perlu menggali informasi lebih jauh terkait kebijakan yang sudah ditetapkan ini kepada beliau. Sehubungan Pak Kiai Haji Tatas Kurnia ini adalah orang yang expert, juga memiliki pengalaman yang panjang dalam pengelolaan ibadah haji dan umroh, juga memahami regulasi terkait haji dan umroh baik di tanah air ataupun di tanah suci. Assalamualaikum, apa kabar Pak Kiai? Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa akhirnya pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan ibadah haji di tahun ini. Bagaimana nih menurut Pak Kiai terkait kebijakan yang sudah ditetapkan ini? Apakah betul-betul batal haji di tahun ini? Betul Mas Sofan, bahwa seperti yang kita dengar bahwa pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah dan menetapkan melalui Kementerian Agama bahwa jemaah haji Indonesia batal berangkat untuk tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya kalau pertanyaannya seperti disampaikan oleh Mas Sofan tadi, apakah haji itu batal? Maksudnya batal pemberangkatan bagi jemaah haji Indonesia yang belum tentu bagi jemaah yang lainnya gitu. Karena pemerintah Saudi Arabia kan belum memutuskan itu. Berarti sampai sekarang ini sudah ada beberapa negara termasuk Indonesia yang sudah mengambil langkah untuk mengambil sikap langkah membatalkan pemberangkatan jemaahnya di tahun ini atas pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, yang sebelumnya kita dengar hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah Singapura ya. Tentu saya menanggapi ini hal yang positif Mas Sofwan, dan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah, tidak menanti pengumuman dari pemerintah Saudi terlebih dahulu. Karena bagi yang tidak paham tentu kenapa tidak menunggu gitu. Bagi yang tidak paham tentu akan bingung, karena Saudi ini dia ghafal umrah itu atau memberhentikan umrah itu per tanggal 15 Syawal, dan 16-nya itu sudah ada Qararatul Hajj atau ketetapan haji. Artinya kalau menunggu Saudi kita harus menunggu sampai tanggal 7 Juni. Dan ini akan membuat bingung bagi masyarakat kita di kaum muslim di sini, karena persiapan haji bukan persiapan yang kecil. Maka langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang segera mengambil langkah dan memutuskan itu akan lebih memberikan kepastian kepada jemaah. Tentu di lapangan Mas Sofan, gemuruh jemaah itu. Apalah yang terjadi di lapangan setiap waktu dan setiap tahun, mereka ada yang mempersiapkan melaksanakan tasyakur, malah dari mulai sejak Syawal itu sudah mumpung memanfaatkan kumpul dengan keluarga, lalu diacarakan untuk berkumpul itu bertasyakur kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau diambil langkah yang mepet itu akan merepotkan bagi jemaah. Yang kedua, tentu juga pemerintah juga akan keberatan, karena partikel yang sangat banyak dalam kegiatan ibadah haji dan melibatkan berbagai departemen, ini bukan perkara mudah ya.
Apalagi yang diberangkatkan oleh kita jumlahnya paling banyak ya, sekitar 210.000 jemaah, dan ini memerlukan waktu yang cukup Panjang. untuk pengelolaannya, dan tidak bisa mepet-mepetan gitu, tidak bisa yang ini. Maka oleh karena itu langkah pemerintah yang telah diambil, seperti yang kita dengar semua, walaupun sudah saya mengasumsikannya sebelumnya, itu sangat tepat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian. Walaupun secara detail ya, pemerintah ini melalui Kementerian Agama telah mengatur turunan-turunan aturannya mengenai bagaimana selanjutnya setelah ada pengumuman pembatalan ini. Seperti yang kita simak juga, Kementerian Agama langsung berkoordinasi dengan Komisi 8 dari DPR ya, dan sudah sharing pikiran dan menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Agama untuk mengadakan sosialisasi ya, ketentuan Menteri Agama yang terbaru ini ya, dan mengambil langkah-langkah penting untuk disampaikan kepada masyarakat umum, terutama jemaah calon haji di tahun ini. Demikian Mas Sofwan. Jadi tanggapannya menurut saya ini hal yang sangat baik. Hanya pertanyaannya apakah batal? Nggak batal. Haji boleh jadi dilaksanakan gitu. Hanya bukan untuk jemaah haji Indonesia. Jadi jemaah Indonesia sudah diputuskan oleh pemerintah, ya berarti tidak bisa berangkat ya. Karena sudah diputuskan oleh pemerintah, kita tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Namun karena pemerintah Saudi belum memutuskan, boleh jadi di Saudi nanti pada musim haji ini tetap dilaksanakan haji ya, boleh jadi. Dan Saudi pun mempertimbangkan segala sesuatu halnya disandingkan dengan apa yang menimpa kita sekarang ini tentang COVID-19. Jadi di sana itu Mas Sofwan, turunan haji itu di Saudi itu yang bertanggung jawab penuh mamlakah kerajaan tentunya ya, karena sekarang kita menunggu amar malak itu dekret kerajaan, dan belum turun dekret kerajaan itu karena waktunya memang Saudi sudah biasa ghafal umrah atau ditutupnya umrah itu pada tanggal 15 Syawal. Dan qararatul haji itu atau ketetapan haji itu datang setelah ghafal umrah. Jadi kalau kita Indonesia menanti pengumuman itu tidak akan keburu. Nah, maka kalau nanti pemerintah Saudi tetap membuka, jadi dari kerajaan ini yang memiliki tanggung jawab adalah Wizaratul Haji, Kementerian Haji. Setelah dari Wizaratul Haji itu didistribusikan melalui muasasah. Nah, dari muasasah inilah ada muasasah Al-Ahliyah umpamanya ya, ada muasasah Hujjaj Dakhili, ada muasasah Asia gitu ya, ada muasasah Uruba. Jadi muasasah inilah yang mengatur tata laksana haji di lapangan. Jadi seperti Indonesia kan nanti muasasahnya khusus Asia. Nah, muasasah Asia ini dibagi-bagi, ada untuk Asia Tenggara gitu, Asia Tengah dan seterusnya. Nah, kalau Indonesia sudah memutuskan Asia Tenggara dari Indonesia, Singapura atau kemungkinan negara-negara lain, apa Malaysia atau Brunei kita tidak tahu di kesempatan besok dan seterusnya, maka masih ada muasasah ad-dakhili atau hujjaj dakhili atau muasasah untuk jemaah haji internal. Boleh jadi persiapan yang telah dilaksanakan itu adalah untuk jemaah haji internal, seperti negara Jazirah Arab, mau Qatar gitu ya, mau Dubai yang dekat-dekat itu, mau Sudan, mau Yaman, mau Jordan yang dekat-dekat dengan Saudi, atau Saudi sendiri bisa melaksanakannya gitu. Jadi bukan berarti diasumsikan oleh masyarakat haji batal secara keseluruhan, hanya batal pemberangkatan bagi jemaah haji Indonesia itu yang atas berbagai pertimbangan yang sudah matang. Seperti yang kita ketahui bahwa langkah yang dilakukan oleh Kementerian itu sangat tepat. Jadi sudah minta pertimbangan ke Majelis Ulama Indonesia tentang kaitan dengan fikihnya,
kemudian sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memiliki otoritas untuk menyampaikan itu kepada masyarakat di sisi masyarakat tengah betul-betul menanti kepastian tersebut. Demikian Mas Sofwan. Wah, ini sangat menarik nih Pak Kiai informasinya. Akan tetapi begini, kalau kita lihat di lapangan, tidak semua masyarakat bisa memahami atas kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Bagi yang memahami mungkin oh ya udah ikhlas, sabar, tawakal. Akan tetapi yang menjadi masalah bagi masyarakat di desa utamanya, mereka tentu wah kok haji dibatalkan, kok pemerintah tidak pro agama khususnya kepada masyarakat dan sebagainya, dan tentu banyak kekecewaan masyarakat lain terkait pembatalan ini. Bagaimana Pak Kiai? Ya. Tidak dipungkiri Mas Sofwan, dan itu sangat manusiawi jika terjadi tanggapan di masyarakat yang sangat beragam. Ada yang kecewa, ada yang menerima dengan ikhlas gitu. Ada yang ngedumel gitu, dan lain-lain sebagainya. Hal yang sangat manusiawi karena menanti untuk berangkat haji ini kita di Indonesia cukup panjang ya, berpuluh-puluh tahun gitu ya. Menantinya cukup lama, apalagi disandingkan usia mereka sudah mulai uzur, sudah mulai renta. Kekhawatiran mereka juga takut tidak tersisa usia untuk tahun depan. Ini tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah, tetapi kemaslahatan yang lebih didahulukan. Kemaslahatan, jangan malah begini, Mas Sofwan, maaf ya, kalau urusan seperti begini kita tuduhkan kepada pemerintah gitu. Tapi kalau sudah terjadi ada kemadaratan nanti di lapangan pada saat melaksanakan haji, malah agama yang disalahkan. Iya. Kita kan seringnya suka menyalahkan saja gitu. Jadi menurut hemat saya, yang sikap yang paling baik itu tawakal. Kita sudah berupaya, langkah apapun sudah kita lakukan, dari mulai pemeriksaan istitoah kita, pelunasan, persiapan lain-lain sebagainya. Itu bentuk niat kita, bentuk keseriusan kita untuk melaksanakan ibadah. Soal kita sekarang ada pengumuman pembatalan pemberangkatan haji bagi kita, jangan dinodai lagi niat itu oleh sikap kita yang seperti tidak mau menerima dan bertawakal kepada Allah atas keputusan yang harus diterima. Dan ini harus hati-hati sekali. Jangan-jangan nilai pelaksanaan ibadah hajinya nanti dihasilkan oleh karena menodai niat kita. Allah kan sudah begitu jelas menggariskan wa asa an takrahu syai'an bahwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a bahwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu lebih jelek bagi kamu. Gaib apa yang terjadi esok hari, kita hanya diberi perangkat oleh Allah untuk memahami, menggunakan akal budi dari apa yang terjadi sekarang ini. Namun semuanya kita kembalikan kepada Sang Maha Kuasa dengan penuh keikhlasan, dan kita terima. Insya Allah Allah tidak akan memberikan kerugian bagi siapapun. Demikian Mas Sofwan. Nah, selanjutnya kira-kira nih Pak Kiai, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para jemaah ya selanjutnya terkait kebijakan yang sudah ditetapkan ini? Oke. Cukup bagus Mas Sofwan ya. Ini menyentuh pada keperluan jemaah. Langkah jemaah sekarang harus bagaimana gitu. Setelah mendapat pengumuman ini, tentu selain sudah menerima ya dengan penuh keikhlasan sudah sampaikan tadi, bahwa seperti yang telah disampaikan sebelumnya juga oleh Pak Menteri Agama Republik Indonesia ini, itu sudah detail diatur oleh pemerintah. Bagaimana antisipasi jika jemaah ada yang mau mengundurkan diri, membatalkan dan sebagainya, itu hak jemaah. Tapi menurut hemat saya, Mas Sofwan, bahwa kalau jemaah sudah melakukan pelunasan, membuktikan keseriusan niat untuk berangkat dan aktivitas lain untuk pemberangkatan itu,
seperti juga anjuran dari pemerintah, sudahlah tidak usah diambil lagi pelunasannya begitu ya. Toh pemerintah juga sudah menjamin bahwa yang sudah melunasi di tahun ini adalah jemaah yang akan berangkat atau diberangkatkan jaminannya pada tahun berikutnya. Hanya tentu yang bergemuruh, yang terkena ekses juga jemaah-jemaah yang tahun 2021 pindah ke 2022 dan seterusnya itu berkembang. Nah, yang kedua nanti tentu berkonsultasi ya. Karena pada umumnya sekarang ini pemerintah bekerja sama dengan ada stakeholder semacam lembaga-lembaga bimbingan yang diizinkan dan diketahui oleh Kementerian Agama seperti KPIHU ya, yang ada di tiap kabupaten, itu segera berkonsultasi ya, bagaimana pada prinsipnya di antara lembaga bimbingan tersebut akan sudah mempersiapkan apa yang harus disampaikan dan bagaimana langkah-langkahnya. Walaupun itu hak jemaah, tetapi tentu pemerintah pun tidak akan menghalangi jika jemaah akan mengundurkan diri. Hanya menurut hemat saya, jika jemaah serius memiliki niat untuk melaksanakan haji, ya sudahlah, upaya yang telah kita lakukan, langkah-langkah yang telah kita ikuti tidak harus dirubah lagi gitu ya. Andai pun pemberangkatan kita undurkan tahun pada berikutnya, karena sesungguhnya tidak dibatalkan, hanya diundurkan waktu aja. Gitu. Tidak dibatalkan, hanya undur waktu saja lah. Coba kalau waktu ini tidak pakai tahun, maka tidak akan ada 2020 tidak 2021 Mas Sofwan. Kita hanya lebih panjang menunggunya sekarang gitu. Dan ini kesempatan yang sangat luar biasa. Berarti jemaah yang akan diberangkatkan tahun 2001 itu jemaah yang paling pintar. Karena dia memiliki waktu yang panjang untuk latihan, untuk menghafal doa, untuk bisa menguasai manasik gitu. Akan lebih hafal. Dan memang kenyataannya harus begitu. Dan ini tantangan bagi lembaga-lembaga bimbingan, termasuk pemerintah, lebih melengkapi persiapan jemaah dari berbagai hal. Sehingga tahun depan ini jemaah yang betul-betul lebih pintar dari jemaah sebelumnya dalam segala halnya. Boleh jadi nanti ada langkah-langkah seperti itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bimbingan. Demikian Mas Sofwan. Semakin banyak nih informasi yang bisa kita pahami, khususnya bagi para kaum muslimin yang bukan gagal ya, dibatalkan pemberangkatan ibadah haji di tahun ini. Nah, ini selenting nih Pak Haji, ngomong-ngomong terkait umroh. Nah, kebetulan kan Pak Haji juga praktisi di dalam umroh, perumrohan. Nah, bagaimana nih umroh? Apakah akan lebih cepat dibuka? Kan kebetulan sekarang ditutup nih. Apakah akan lebih cepat dibuka atau justru akan lebih lama lagi dibuka visa untuk umroh ini? Gimana ya? Oke, betul Mas Sofwan. Bahwa itu juga banyak masyarakat yang bertanya, sehingga muncul seperti yang sampaikan Mas Sofwan, apakah umroh juga ditutup, katanya sampai ada informasi setahun gitu ya ditutupnya, atau bagaimana? Mas Sofwan, kalau sering disalah dipahami oleh kita, karena kita menggunakan waktu itu penanggalan dengan miladiah atau masihiyah. Ya. Sedangkan Saudi kan menggunakan hijriyah. Kalau sempat berkembang informasi, dan ini sudah dibahas juga oleh asosiasi-asosiasi ya, penyelenggara ibadah umroh atau PPIU, dan itu kadang-kadang salah memahami yang disebut setahun itu, katanya umroh berhenti setahun itu dianggapnya miladiah. Berarti tahun depan Januari lagi umpamanya. Lama, berarti 6 bulan kita vakum. Tidak seperti itu. Jadi kalau wahid sana umpamanya dia katakan, wahid sana itu karena permulaan tahun itu kan Muharram itu kan 2,5 bulan lagi. Iya, 2,5 bulan lagi. Habis Dzulhijjah itu Muharram. Kalau orang Saudi mengatakannya sana'ati, tahun yang akan datang, itu artinya dari sejak mulai Muharram, selesai haji dan baru langsung bulan baru Muharram. Itu tahun baru gitu ya. Tapi tentu Saudi pun akan mengkalkulasikannya dengan penyebaran virus corona, karena yang memberhentikan ini kan penyebabnya sudah jelas, COVID-19 gitu.
tentu usai haji itu ada qororot baru atau ketetapan baru dari Saudi yang akan menentukan kapan mulai umroh. Hanya itu tadi dengan catatan penyebab COVID-19 ini sudah dianggap selesai, karena kita ketahui sekarang untuk daerah-daerah itu seperti Madinah atau selain Mekah itu sudah diselenggarakan tahap new normal kalau istilah kita itu. Jadi kehidupan baru untuk sholat berjamaah di masjid walaupun melalui social distancing. Kemarin 40.000 jemaah itu yang masuk ke Masjid Nabawi itu sudah dipapar sedemikian rupa dan dipersempit untuk ibu-ibu katanya karena jemaah bapak-bapak lebih banyak, dan itu sah-sah saja dilakukan. Dan ini bukan percobaan, ini langkah tahap-tahap seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita, dan ini cukup positif ya. Dan menurut hemat saya justru para jemaah ya yang jangan berkeluh kesah. Andai kata kesempatan bagi kita yang dapat berserahkan umrah, ya umrah saja dulu. Betul. Kenapa tidak gitu ya? Kemudian andai kata aduh saya lebih lama nih, sudah tua banget gitu. Alternatifnya saya umrah. Yang bisa dilaksanakan oleh kita untuk mewujudkan rukun Islam itu ya lakukanlah. Karena jangan juga kita hanya berasumsi saya mah pengen haji karena mau gelarnya. Haji itu bukan gelar. Yang paling penting itu kita ini bisa berta'abudiyah kepada Allah untuk melaksanakan itu, baik yang kecil maupun yang besar. Ketika kita bisa melakukannya yang besar ya hajilah yang besar. Ketika kita tidak mampu, ukurlah ambillah yang kecilnya gitu. Jadi malah yudraku kullu, katanya la yudraku kullu. Malah mau meraih haji, hajinya nggak tergapai, malah umrahnya pun enggak gitu ya. Nah, jadi tidak seperti itulah. Kita berasumsi baik saja kepada Allah. Haji maupun umroh insya Allah akan dilaksanakan. Umroh pun insya Allah menurut hemat saya selesai COVID akan segera dibuka. Dan penyebutan istilah as-sanah ati ya, atau tahun yang akan datang menurut ukuran Saudi itu bukan tahun miladiah, bukan Januari gitu, tapi Muharram atau Muharram. Jadi itu Mas Sofwan ya. Jadi anjuran saya memang kepada kaum muslimin di mana saja berada, jika Allah memberikan kesempatan mana saja kita ambil, mau umrah ataupun haji. Demikian Mas Sofwan. Baiklah Pak Kiai. Jadi kesimpulannya untuk kita jadikan pegangan terkait kondisi seperti ini, baik haji atau umroh, itu seperti apa nih Pak Kiai? Baik Mas Sofwan dan kaum muslimin di mana saja berada, ibadah haji itu memang ibadah besar dan ini memiliki sejarah yang panjang, sepanjang sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, haji itu ibadah yang monumental dan diwariskan dari para nabi sejak dahulu kala. Kemudian haji itu memang ibadah yang penuh dengan jihad yang luar biasa, dan Rasulullah juga sudah mengidentifikasi bahwa haji itu adalah perjalanan jihad, dan jihad dalam konteks hari ini adalah jihad mental, terutama yang menimpa para jemaah yang kebetulan diundurkan pemberangkatannya tahun ini. Tapi kita harus ingat apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyaqqil anfus. Wa tahmilu asqalakum, dan kalian membawa dengan repot barang bawaan kalian, ila baladin, menuju sebuah negeri yaitu Mekah, lam takunu balighihi illa bisyaqqil anfus, yang mana kalian tidak akan bisa menempuh Mekah itu kecuali dengan penuh pengorbanan jiwa. Jadi semuanya memang harus berkorban, perasaan harus berkorban, kekayaan juga harus berkorban, dan jihadnya haji itu di situ, termasuk mental kita harus berkorban. Kepada kaum muslimin di mana saja berada, di seluruh Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura yang kebetulan menyaksikan konten ini, kita pahami semua ibadah haji itu adalah ibadah jihad kepada Allah, dan Rasulullah telah mengelompokkannya sebagai
jihad besar setelah perang, setelah jihad fisabilillah. Maka oleh karena itu keputusan apapun yang telah ditetapkan dan telah diberikan kepada kita, kita terima dengan penuh keikhlasan dan melatih mental kita lebih sabar lagi. Minimal seperti yang saya sampaikan, kita akan memiliki dua pahala, pahala sabarnya dan pahala haji. Demikian Mas Sofan. Sahabat kaum muslimin, demikianlah informasi-informasi yang tadi sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas supportnya bagi channel ini. Semoga menjadi amal soleh bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.